Halo, bertemu lagi dengan saya Rahmat Septiawan. Kita hari ini akan belajar tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah materi bab 3 PPKN kelas 9 Sekolah Menengah Pertama. Bisa kita lihat di gambar ada gambar orang sedang melakukan coblosan di pemilihan umum. Nah, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Contoh yang lain adalah berita ini. Demi menjaga kedaulatan NKRI, TNI AL gelar latihan perang di tengah pandemi. Nah, menjaga kedaulatan. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan itu? Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang pengertian kedaulatan, sifat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan bisa berarti kekuasaan tertinggi, yaitu negara yang berdaulat berarti negara yang memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Kemudian arti kedaulatan adalah hanya negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan. Kalau tidak merdeka, berarti negaranya tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan untuk mengatur sebuah negara. Macam-macam kedaulatan. Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan untuk mengatur rumah tangga atau pemerintahan negaranya sendiri tanpa campur tangan bangsa atau negara lain. Sifatnya itu memaksa rakyat atau warga negara, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan atau undang-undang. Jadi sifat kedaulatan ke dalam itu memaksa agar rakyatnya itu patuh. Jika sudah patuh, nanti akan timbul suatu kondisi yang harmonis. Nah, contohnya ini, pelantikan Presiden Habibie. Itu termasuk kedaulatan ke dalam. Kemudian yang bawah itu ada Pak SBY sedang memimpin rapat menteri. Itu juga merupakan contoh kedaulatan ke dalam. Yang kedua adalah kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan atau hak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka kepentingan negara itu. Suatu negara bisa menjalin kerjasama dengan negara lain kalau dia itu punya kedaulatan keluar, punya kekuasaan atau diakui oleh negara-negara di dunia. Indonesia bisa melakukan kerjasama internasional, tapi ada beberapa negara yang tidak bisa. Contohnya Taiwan. Taiwan itu sangat susah untuk melakukan kerjasama internasional karena kemerdekaan atau kedaulatan dari negara Taiwan pasti akan diganggu oleh negara RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Contohnya ini, misalnya Pak Presiden SBY sedang berbincang menjalin kerjasama dengan Barack Obama dari Presiden Amerika. Yang bawah itu ada Pak Jokowi dengan pemimpin
RRT sedang melakukan kunjungan. Sifat kedaulatan. Yang pertama ada asli, kedaulatan itu asli. Jadi kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian ada permanen, kedaulatan itu selalu ada sepanjang negara itu masih berdiri. Tunggal, kedaulatan itu tunggal, hanya ada satu dalam satu negara. Kalau ada dua kekuasaan dalam satu negara, ya nanti negaranya akan bentrok terus, akan perang terus, karena tidak bisa mengatur seluruh negaranya dengan leluasa dan tidak terbatas. Kedaulatan, kekuasaan suatu negara itu tidak terbatas. Rakyatnya mau dibuat sejahtera, boleh. Rakyatnya mau dibiarkan sengsara, tidak ada yang akan melarang. Paling akan ditegur oleh komunitas internasional. Kemudian ada teori kedaulatan. Ada 5. Kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, dan Rakyat. Teori ini adalah teori asal mula kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kekuasaan ini berasal dari Tuhan. Maksudnya diberikan kepada pemimpin negara yang berperan sebagai Tuhan di dunia. Contohnya, Raja Mesir, Fir'aun, Kaisar Jepang, kemudian ada Raja Jawa, zaman Hindu. Itu mereka didakwa atau dianggap ada jelmaan Tuhan di dunia. Sehingga apapun yang dikatakan itu adalah perintah Tuhan. Kemudian ada kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh raja. Raja itu merasa mewakili Tuhan dalam melaksanakan kekuasaan di dunia. Raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya. Apa yang dikatakan raja itu adalah aturan yang berlaku. Contohnya ada Raja Louis ke-14 dari Perancis. Dia mengatakan l'État c'est moi, negara adalah saya. Apa yang diinginkan saya adalah keinginan negara. Kemudian ada kedaulatan negara. Kedaulatan berasal dari atau ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, semua harus tunduk kepada negara. Kalau kekuasaan raja tadi berpegang kepada satu raja, satu garis keturunan gitu ya. Kalau kedaulatan negara ini negaranya yang bertindak, yang dikontrol oleh sebagian elitnya. Contohnya negara Korea Utara. Korea Utara dipimpin oleh keluarga Kim ini ya, Kim Jong-un ini. Semua harus manut sama orang ini yang mewakili negara. Kemudian ada kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat harus tunduk kepada hukum. Kalau kedaulatan hukum itu, kekuasaan diperoleh dari hukum yang berlaku. Sama seperti negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu yang berbunyi dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kedaulatan rakyat, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin berasal dari rakyat, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pemilihan umum agar rakyat itu bisa memilih pemimpinnya. Pemimpin bertanggung jawab pada rakyat, bisa
kalau pemimpinnya dianggap tidak becus, bisa diturunkan oleh rakyat. Caranya gimana ya? Caranya bisa dengan kekerasan, kudeta gitu ya. Bisa dengan cara konstitusional, bisa dengan dibalas dalam pemilihan selanjutnya tidak memilih pemimpin tersebut. Jadi Indonesia juga menganut kedaulatan rakyat ini. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.